is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me bitch, nah. Penonton skuad Timnas Indonesia U20 Sintayong mulai datang 16 Februari. Dikatakan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, 3 negara penantang Timnas Indonesia U20 Aswan Sintayong mulai berdatangan mulai 16 Februari 2023 mendatang. Mereka akan ikut turnamen mini jelang Piala Dunia U20 pada Mei 2023 mendatang. Sebelum itu, rencana akan ada mini turnamen di Jakarta yang dihadiri oleh 3 tim yaitu Guatemala, Republik Dominika, dan Fiji. Negara yang kemungkinan akan datang lebih awal adalah Timnas Kepulauan Fiji. Yang sudah pastiin itu Kepulauan Fiji datang pada 16 Februari 2023, termasuk Guatemala dan Republik Dominika, kata Indra Syafri. Tujuan diadakannya mini turnamen tersebut yakni menjadi salah satu persiapan Garuda Nusantara dalam menata Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada Maret mendatang. Untuk itu, Dirtek PSSI Indra Syafri saat ini pun mengaku tengah mengupayakan untuk skuad Timnas Indonesia U20 lengkap jelang mini turnamen itu. Lebih lanjut lagi, Indra Syafri juga mengatakan percuma diadakan mini turnamen jika skuad Timnas Indonesia U20 tidak lengkap. Pasalnya, kompetisi itu digelar untuk persiapan Timnas Indonesia U20 itu sendiri. Kalau tidak lengkap, untuk apa kami bikin uji coba dengan turnamen? Sambung Indra Syafri. Sampai saat ini, Indra Syafri sendiri masih belum bisa memastikan di mana turnamen tersebut akan digelar. Ia pun terus menunggu kabar lebih lanjut mengenai venue ajang tersebut. 3 perbedaan mencolok Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan Simon McManamy. Yang pertama, pemilihan pemain. Pada aspek pemilihan pemain, kedua pelatih ini memiliki selera yang sangat berbeda. Simon McManamy lebih memilih untuk memanggil pemain-pemain senior yang kaya akan pengalaman seperti Beto Gonçalves, Ruben Sanadi, Ahmad Jufrianto, dan sebagainya. Berbanding terbalik dengan Simon McManamy, Sintayong lebih banyak untuk memilih bibit-bibit muda bertalenta. Terbukti dengan nama-nama baru yang masih berusia di bawah 23 tahun dan 19 tahun seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam hingga Witan Sulaiman. Yang kedua, sistem pelatihan. Sistem yang digunakan untuk melatih para punggawa Timnas Indonesia dari kedua pelatih sangatlah berbeda. Sintayong memiliki sistem pelatihan yang sangat tegas dan disiplin. Tidak hanya untuk sesi latihan, Sintayong pun juga sangat ketat untuk mengatur pola makan para pemain. Bahkan saking tegas dan disiplinnya, Sintayong tidak segan untuk mencoret pemain-pemain indisipliner untuk diganti dengan pemain yang jauh lebih patuh. Berbeda dengan Sintayong, hal-hal seperti ini kurang terlihat di Timnas Indonesia saat era Simon McManamy. Yang ketiga, prestasi. Selama kurun waktu 11 bulan Simon McManamy menjadi juru taktik Timnas Indonesia, tidak ada satupun prestasi yang diraihnya. Bahkan banyak pihak yang menilai jika performa Timnas makin menurun di bawah asuhan Simon McManamy. Berbanding terbalik dengan Simon, di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia mendapatkan berbagai prestasi. Meskipun belum sekalipun menjadi juara, namun skuad Garuda sukses menjadi runner-up Piala AFF 2020, meraih medali perunggu pada SEA Games 2021 dan mengantarkan Timnas Indonesia kembali lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah hampir 16 tahun. Selain itu, posisi Indonesia di ranking FIFA juga mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dampak Marcelino jika nekat ikut TC Timnas Indonesia U20. Pemain Timnas Indonesia U20 Marcelino Ferdinand saat ini memang tengah menghadapi dilema besar karena disuruh Sintayong untuk segera bergabung dengan agenda pemusatan latihan. Bagaimana tidak, Marcelino baru saja diumumkan sebagai rekrutan terbaru klub kasta kedua Liga Belgia KMSK DNZ ketika para pemain Timnas Indonesia U20 sudah mulai agenda TC. Namun sejatinya ada berbagai sisi positif dan negatif yang dihadapi pemain binaan Persebaya Surabaya itu jika langsung meninggalkan
meninggalkan Belgia. Jika mengurai lebih soal sisi negatifnya, maka ada beberapa dampak buruk yang bisa dialami oleh Kapten Timnas Indonesia U20 itu jika harus meninggalkan KMSK Deinze. Di antaranya adalah adaptasi dengan lingkungan barunya di Liga Belgia menjadi terganggu, seperti persoalan makanan, budaya, hingga bahasa, di mana aspek-aspek ini harus mulai dikenali Marcelino Ferdinand sehingga bisa semakin adaptif. Tentu saja pemain berusia 18 tahun itu juga harus segera mengenali rekan-rekan barunya yang kini bermain untuk KMSK Deinze. Hal ini sangat penting untuk membangun chemistry tim. Selanjutnya, Barca juga akan dianggap tidak profesional. Pasalnya mantan pemain Persebaya Surabaya itu belum cukup lama bergabung dengan tim, tapi sudah harus kembali angkat kaki karena pemanggilan Timnas Indonesia U20. Selain itu, secara tidak langsung ia juga akan menunda kesempatan debutnya bersama klub barunya di Belgia. Can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man.